warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolaili Kodriyati atau bisa dipanggil Leli. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Kiai Haji Abdul Halim dengan program studi perbankan syariah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang etika bisnis dalam Islam, yaitu mulai dari definisi, sejarahnya, prinsip-prinsip, dan lain sebagainya. Nah, apa sih etika bisnis dalam Islam itu? Etika bisnis dalam Islam itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis atau tata cara, norma, aturan yang mengatur bagaimana kita menjadi pembisnis yang benar sesuai dengan syariat Islam. Di mana syariat Islam itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Dengan kita mengetahui aturan, maka kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dalam melaksanakan bisnisnya kita tidak perlu khawatir sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nah, adapun sejarah etika bisnis yaitu sudah ada pada masa Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah selalu menanamkan sikap jujur, adil, dan saling menguntungkan. Nah, dalam berbisnis, di mana beliau dan para kalangan sahabatnya sudah menerapkan etika bisnis. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW itu ialah pedagang yang sangat sukses dan sangat terkenal dari zamannya sampai masa sekarang ini. Karena beliau sudah menerapkan etika bisnis itu sendiri dalam bisnisnya, maka dari itu etika bisnis ini dipakai para umat manusia dalam berbisnis hingga sekarang. Di dalam etika bisnis Islam yaitu ada prinsip-prinsip etika berbisnis. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran, yaitu prinsip yang menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah yang dikerjakan. Dengan kejujuran, konsumen juga bisa menilai baik atau tidak apa yang diperdagangkan, sehingga menambah kepercayaan pada konsumen karena kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam berbisnis. Yang kedua yaitu otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuannya sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini. Bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak yang merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, yang keempat yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek. Nah, yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan berbisnis. Nah, prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Lalu, apa sih pentingnya etika bisnis dalam Islam bagi para pelaku bisnis itu? Nah, ini sangatlah penting karena selain bisa mendapatkan laba atau keuntungan, tetapi juga bisa menambahkan kepercayaan terhadap bisnis kita, dan juga agar para pembisnis muslim juga terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apa yang diajarkan dengan menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Lalu secara tidak langsung juga membantu perekonomian dan tolong menolong sesama seorang muslim serta terhindar dari berbagai dosa dan bentuk kezaliman di dunia serta mendatangkan keberkahan. Lalu bagaimana sih penerapan etika bisnis yang salah dan yang benar? Nah, contoh penerapan etika bisnis Islam yang salah yaitu seperti adanya salah satu oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam berdagang, yang mana tidak menggunakan etika dalam berbisnis. Salah satu contohnya yaitu mencampurkan saus yang sudah tidak layak makan dengan saus yang masih bagus dan diperjualbelikan. Nah, mencurangi timbangan yang tidak sesuai dengan timbangan aslinya, dan semua itu hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, oknum-oknum itu tidak menerapkan etika dalam berbisnis karena mereka tidak
jujur dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan konsumen. Contoh penerapan etika bisnis Islam yang benar yaitu kita berdagang dengan jujur, adil, dan saling menguntungkan, seperti menjual saus yang masih bagus, tidak mencurangi timbangan, dan sesuai dengan etika bisnis dalam berbisnis. Nah, untuk pembisnis di luar sana, yaitu jadilah pembisnis yang berkualitas, niatkan bekerjamu sebagai ibadah, sebagaimana kamu menjalankan ibadah yang lain. Bekerjalah secara tekun, mentaati aturan disiplin dan profesional. Karena pembisnis yang baik adalah pembisnis yang jujur dan adil serta amanah.